Halo, guys, kalau saya sebut kata wine, apa yang ada di kepala kamu? Minuman orang tua? Minuman berbahaya? Sesuatu yang ribet? Harus diputer-puter dulu gelasnya, terus dicium-cium kayak lagi deteksi parfum mahal? Atau mungkin minuman yang cuma ada di film-film Hollywood pas adegan makan malam romantis? Ah, saya jamin setelah nonton video ini, pandangan kamu soal wine bakal jungkir balik nih. Karena ternyata di balik gelas cairan ini ada cerita 8.000 tahun peradaban manusia, ada sains yang keren banget, ada drama intrik bahkan wabah bencana yang hampir memusnahkan wine dari muka bumi. Ini bukan cuma soal minuman, ini soal sejarah, budaya, bahkan kesehatan kita. Saya bakal ajak kamu untuk menyelami dunia wine dari A sampai Z. Pakai bahasa yang gampang kamu ngerti. Oke, siapin cemilannya, kita mulai petualangan kita ke dunia wine. Sebelum kita lanjut, tolong dukung channel ini ya dengan subscribe, like, dan komentarnya. Dan kalau bermanfaat, bantu share ke teman-teman dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya bisa update terus dengan channel ini. Yuk kita lanjut nonton sampai habis ya. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar. Sejak kapan manusia kenal wine? Jawabannya bikin kamu kaget nih. Bukti paling kuat secara arkeologis itu bukan Mesir kuno atau Romawi. Bukti paling kuat nunjukin kalau pembuatan wine itu udah ada sejak sekitar tahun 6000 sebelum Masehi. Itu artinya 8000 tahun lalu di sebuah wilayah pergunungan yang sekarang jadi negara Georgia. Nenek moyang kita udah jadi winemaker pertama di dunia. Para arkeolog nemuin guci-guci tanah liat kuno yang di dalamnya ada residu kimia asam tartarat. Sidik jari dari kimia yang nggak bisa salah lagi. Ini bekas anggur dan wine. Ini bahkan lebih tua 1000 tahun dari bukti yang sebelumnya yang dipegang di Iran. Dan ini bukan penemuan iseng, karena anggur jatuh terus terfermentasi sendiri. No. Ini adalah sebuah kerajinan yang disengaja. Mereka bikin wine sebagai cara buat mengawetkan hasil panen anggur, biar tahan lama dan bisa jadi sumber kalori tambahan. Bukti paling keren datang dari Armenia, di mana para peneliti nemuin pabrik wine tertua di dunia, di sebuah gua bernama Areni. Usianya sekitar 4100 tahun sebelum Masehi. Di sana lengkap ada alat pemeras anggur sederhana, ada tong fermentasi, sampai cangkir minumnya. Ini bukti kalau prosesnya sudah sistematis. Nah, seiring berjalannya waktu, wine itu jadi bagian penting dari peradaban besar. Nah, di Mesir kuno, wine itu simbol status dan kekuasaan. Cuma Firaun dan kaum elit yang bisa nikmati, minuman ini juga jadi bagian penting di upacara keagamaan dan pemakaman. Sering dihubungin sama dewa Osiris, dewa kebangkitan. Makanya di tembok-tembok makam Mesir kuno banyak banget tuh lukisan panen anggur dan pembuatan wine. Sekarang kita pindah ke Yunani kuno. Mereka inilah yang mendemokratisasi wine. Dari yang tadinya minuman kaum elit, jadi minuman buat semua orang. Wine jadi pusat kehidupan sosial, filsafat, dan juga religi. Diasosiasikan sama dewa Dionysius, dewa pesta dan anggur. Orang Yunani bahkan ngadain simposium, sebuah pesta minuman, di mana mereka debat intelektual sambil minum wine. Keren ya, maboknya sambil mikir. Atau mikir sambil mabok. Nah, yang bikin wine menyebar ke seluruh Eropa itu adalah Kekaisaran Romawi. Mereka ini jagonya inovasi. Orang Romawi ngembangin mesin pemeras anggur, mekanis, raksasa buat ningkatin produksi. Mereka juga yang pertama kali mempopulerkan penggunaan panel kayu untuk proses penuaan dan transportasi yang kita kenal sampai sekarang. Bagi orang Romawi, wine itu minuman harian buat semua kalangan, dari senator sampai budak. Bahkan para tentara Romawi dapat jatah wine harian karena dipercaya bikin sehat dan kuat. Setelah Romawi runtuh, pengetahuan soal wine ini sempat meredup. Tapi untungnya ada para biarawan di biara-biara Kristen yang melestarikannya. Nah, kenapa tuh? Karena wine itu esensial banget untuk sakramen Ekaristi dalam misa. Para biarawan inilah yang jadi penjaga resep dan teknik kuno ini. Bahkan mereka yang pertama kali memetakan lahan-lahan terbaiknya di Burgundy dan Champagne, yaitu cikal bakal sistem klasifikasi wine modern. Tapi cerita wine nggak selamanya mulus. Di pertengahan abad ke-19 datang nih sebuah malapetaka, sebuah kutu super kecil dari Amerika Utara yang bernama Phylloxera secara nggak sengaja ke bawah ke Eropa. Kutu ini doyan banget makan akar pohon anggur Eropa.
Karena pohon anggur Eropa nggak punya pertahanan alami, wabah ini menyebar kayak api. Hasilnya bencana total, diperkirakan 2/3 sampai 9/10 kebun anggur di seluruh Eropa hancur lebur. Produksi wine di Prancis anjlok dari 84 juta hektoliter menjadi cuma 23 juta dalam 14 tahun. Banyak banget petani anggur yang bangkrut dan orang-orang takut wine Eropa bakal punah. Ironisnya, solusinya datang dari tempat asal sikutu ini, yaitu Amerika. Para ilmuwan nemuin kalau akar pohon anggur Amerika itu kebal sama phylloxera. Jadi mereka ngelakuin operasi besar-besaran batang atas anggur Eropa yang buahnya enak disambung atau di grafting ke akar anggur Amerika yang kuat. Walah, lahirlah pohon anggur hibrida yang buahnya kualitas Eropa tapi akarnya tahan banting. Krisis global ini justru jadi bapak dari vitikultur atau ilmu budidaya anggur modern, memaksa industri yang tadinya penuh tradisi dan tahayul jadi lebih saintifik dan juga terorganisir. Oke, sejarahnya udah. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih praktis. Kamu pasti sering lihat ada red wine, white wine, rose wine. Apa tuh bedanya? Kuncinya ada di satu proses namanya maserasi, atau gampangnya berapa lama jus anggur itu direndam bareng kulitnya setelah buahnya dipecahin. Jus anggur itu mau dari anggur merah atau putih, hasilnya hampir selalu bening warnanya. Kulitnya lah yang ngasih warna, rasa, dan satu komponen penting yang bernama tanin. Nah, sekarang fokus ke red wine. Red wine dibuat dari anggur berkulit gelap. Setelah buahnya dihancurin, jus kulit dan bijinya difermentasi bareng-bareng dalam waktu yang lama. Proses inilah yang mengekstrak warna merah pekat, tanin, yang bikin ada sensasi sepet di mulut dan rasa yang kompleks. Kalau white wine biasanya dibuat dari anggur hijau atau kuning, tapi bisa juga dari anggur merah. Caranya setelah buahnya dipecahin, kulitnya langsung dipisahin dari jusnya. Jus beningnya doang yang difermentasi. Makanya white wine nggak punya warna pekat dan nggak punya tanin. Nah, kalau rose wine, inilah jalan tengahnya. Dibuat dari anggur merah, tapi kontak kulitnya cuma sebentar aja. Bisa beberapa jam aja. Begitu warnanya udah jadi pink yang cantik sesuai keinginan, kulitnya langsung diangkat dan jusnya difermentasi kayak white wine. Selain berdasarkan warna, ada juga gaya wine. Ada yang namanya still wine. Ini wine yang paling umum, yang nggak ada gelembungnya, alias nggak bersoda. Mayoritasnya red, white, dan rose yang kamu temuin. Itu jenisnya still wine. Ada juga yang namanya sparkling wine. Nah, ini yang ada gelembung-gelembung cantiknya. Gelembung ini didapat dari fermentasi kedua yang ngejebak gas karbon dioksida di dalamnya. Contohnya yang paling terkenal adalah champagne dari Prancis atau Prosecco dari Italia. Lalu ada juga yang namanya fortified wine. Wine ini diperkuat dengan tambahan spirit atau minuman beralkohol hasil sulingan. Biasanya brandy. Tujuannya buat naikin kadar alkohol dan bikin lebih awet. Contohnya itu port yang manis atau sherry yang biasanya lebih kering. Nah, terus gimana nih cara deskripsiin rasanya? Ada 4 rasa pilar utama. Itu ada body, ada sweetness, ada acidity, dan juga ada tannin. Kalau bicara soal body, ini bicara soal berat atau kekentalan wine di mulut. Gampangnya, bayangin light bodied itu kayak susu skim, medium bodied kayak susu 2%, dan full bodied kayak heavy cream. Body ini paling dipengaruhi sama kadar alkohol. Makin tinggi alkoholnya, makin full body. Berikutnya ada sweetness atau tingkat rasa manis. Ini soal sisa gula yang nggak jadi alkohol. Ada yang bone dry, yaitu nggak manis sama sekali, sampai sweet, manis banget. Ya, penting, jangan samain fruity atau rasa buah sama sweet, rasa manis. Wine bisa aja rasanya kayak buah-buahan, tapi tetap dry. Berikutnya ada acidity atau tingkat keasaman. Ini nih yang bikin wine terasa seger dan bikin mulut kita berliur. Kayak sensasi kecut pas kita gigit apel hijau. Asam ini penting banget buat keseimbangan rasa wine. Dan yang terakhir ada tannin. Ini khusus buat red wine. Tannin itu datang dari kulit, biji, dan barrel kayu anggur tersebut. Dia yang ngasih sensasi kering, keset, atau sepet di gusi dan lidah. Mirip kayak pas kita minum teh hitam, pekat yang kental. Tannin ini yang bikin red wine bisa disimpan lama. Nah, sekarang baru kita bicara nih, bagian yang paling sering jadi perdebatan. Sebenarnya wine itu bagus nggak sih buat kesehatan? Jawabannya ya kayak status hubungan yang rumit, it's complicated.
Atau gampangnya ini adalah pedang bermata dua. Pasti kamu pernah dengar istilah French Paradox atau paradok Prancis. Ini adalah observasi di tahun 90-an yang bikin heboh. Orang Prancis itu hobi banget makan makanan yang tinggi lemak, kayak keju, mentega. Tapi kok angka penyakit jantung koroner mereka lebih rendah dibanding negara barat lain kayak Amerika. Nah, banyak yang nyalahin atau lebih tepatnya muji kebiasaan mereka minum red wine secara rutin dalam jumlah yang moderat sebagai jawabannya. Saking hebohnya setelah acara TV 60 Minutes di Amerika ngebahas ini, penjualan red wine di sana langsung meroket 44%. Secara ilmiah, potensi manfaat kesehatan wine ini diatribusikan ke kandungan antioksidannya yang kaya, namanya polifenol. Polifenol ini banyak banget di kulit dan biji anggur. Makanya, red wine yang difermentasi bareng kulitnya itu, kandungan polifenolnya jauh lebih tinggi. Superstar dari para polifenol ini namanya resveratrol. Studi di laboratorium nunjukin resveratrol ini keren banget, bisa ngelindungin pembuluh darah, nurunin kolesterol jahat atau LDL, anti-inflamasi, bahkan punya potensi anti kanker. Tapi cerita soal resveratrol ini adalah contoh klasik dari hype nutrisi. Masalah utamanya ada di dosis. Jumlah resveratrol dalam segelas wine itu seuprit banget, dikit, dibanding dosis super tinggi yang dipakai di penelitian di laboratorium. Jadi kalau kamu mau dapat dosis resveratrol yang sama dari wine, kamu harus minum ratusan, bahkan ribuan liter sehari. Yang jelas bukan bikin kamu sehat ya, tapi keracunan alkohol duluan. Jadi jangan pernah berpikir minum wine itu buat terapi kesehatan ya. Sekarang kita bahas sisi gelapnya. Sisi bahaya dari alkohol itu nggak bisa ditawar-tawar. Badan Riset Kanker Internasional mengklasifikasikan etanol, yaitu alkohol yang ada di dalam wine itu, sebagai karsinogen grup 1. Artinya yang terbukti secara definitif menyebabkan kanker pada manusia. Minum alkohol dalam jumlah berapapun itu meningkatkan resiko kanker payudara, kanker hati, kanker usus besar, dan kanker mulut. Selain kanker, konsumsi berlebihan juga terkait sama kerusakan hati atau sirosis, kerusakan jantung, yaitu tekanan darah tinggi atau gagal jantung, kerusakan otak dan saraf, dan juga risiko obesitas, diabetes, dan tentunya kecanduan. Jadi gimana dong? Ya, kuncinya ada di kata moderasi. Otoritas kesehatan global seperti CDC Amerika ngasih panduan yang jelas. Satu standar drink wine itu takarannya 5 ounce atau sekitar 150 ml. Bukan segelas penuh sampai luber. Batas konsumsi moderat untuk perempuan adalah 1 gelas atau kurang per hari. Batas untuk pria adalah 2 gelas atau kurang per hari. Dan ini batasan harian ya, bukan rata-rata mingguan. Kamu nggak bisa nabung jatah minuman buat akhir pekan, weekend gitu, terus minum 7 gelas sekaligus. Yaitu namanya binge drinking ya, dan sangat berbahaya. Pesan utamanya jelas, minum lebih sedikit selalu lebih baik untuk kesehatan. Dan kalau kamu nggak minum, ya jangan mulai minum cuma karena pingin dapat manfaat kesehatan. Sebelum kita tutup, saya akan memberikan beberapa fakta unik tentang wine. Yang pertama, wine itu bisa terbakar. Di zaman Romawi kuno, ada beberapa wine paling mahal mereka seperti Valentinian, bisa disimpan bertahun-tahun sampai kadar alkoholnya jadi tinggi banget. Saking tingginya sampai katanya bisa terbakar. Makanya orang Romawi hampir selalu minum wine dicampur air. Minum wine tanpa campuran air dianggap kebiasaan orang barbar. Berikutnya, DNA kembar 3. Nama Pinot seperti di Pinot Noir, Pinot Grigio, Pinot Blanc itu berasal dari kata Prancis untuk kerucut pinus karena bentuk tandan anggurnya yang mirip kerucut. Kerennya lagi, ketiga anggur terkenal ini sebenarnya bukan cuma saudaraan. Mereka adalah mutasi warna dari satu varietas anggur yang sama, persis. Pinot Grigio itu anggur biru keabuan, Pinot Blanc anggur hijau itu hasil evolusi dari Pinot Noir, anggur yang berkulit gelap. Makanya profil DNA mereka identik. Berikutnya adalah berapa banyak anggur nih dalam sebotol. Rata-rata untuk menghasilkan satu botol wine ukuran standar 750 ml dibutuhkan sekitar 600 sampai 800 butir anggur. So, gimana? Pikiran kamu soal wine jadi lebih terbuka kan sekarang? Ternyata cerita panjang dan kompleks banget dari penemuan 8.000 tahun lalu, drama wabah kutu, sampai perdebatan sengit di dunia medis. Jadi, saya jadi penasaran nih.
Dari semua fakta tadi, mana yang paling bikin kamu kaget? Yuk, coba drop jawaban kamu di kolom komentar di bawah. Saya pengen denger banget komentar kamu. Seperti biasa, kalau kamu suka sama konten yang kayak gini dan ngerasa dapat ilmu baru, jangan lupa ya buat pencet tombol like, subscribe, biar nggak ketinggalan video-video seru berikutnya, dan juga share video ini ke teman-teman kamu yang mungkin cuma tahu wine dari status galau di media sosial. Terima kasih ya udah setia mendengarkan episode ini, jadi tambah tahu dong. Sampai jumpa di episode selanjutnya.